setiap manusia itu selalu disertai oleh qarin. Siapa itu qarin? Yaitu setan yang memang ditugaskan oleh iblis untuk nempel di setiap manusia, ya ikhwan. Yang tugasnya adalah menyesatkan umat manusia. Jadi iblis itu sebagai rajanya setan, saudara, dia mengerahkan bala tentaranya. Setiap manusia disertai oleh setan sebagai qarinnya, qarin, pendampingnya. Jadi setan ini selalu mendampingi setiap manusia. Tugasnya adalah untuk memberikan bisikan-bisikan jahat, memprovokasi hawa nafsu, supaya hawa nafsu itu terus berusaha agar jiwa kita mengikuti dia, agar dia bisa menang melawan daripada pertimbangan akal. Alhamdulillah, hadis ke-71 dari kitab Riyadhus Shalihin baru saja dibacakan oleh Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi hafizahullah taala wa ra'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, itu Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau dapatkan langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi pernah bersabda. Apa kata Nabi? Al-Kayyis. Al-Kayyis itu orang yang kuat akalnya atau al-akil. Orang yang bagus, dia punya akalnya, ya ikhwan. Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi Nabi di sini mengatakan orang yang berakal itu, kayyis itu, orang yang kuat akalnya itu adalah mandana nafsah, yang mengintrospeksi dirinya. Introspeksi diri, saudara, kemudian wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal mempersiapkan diri untuk menghadapi yaitu apa yang akan terjadi setelah kematian. Jadi singkat Nabi memberikan definisi siapa itu kayyis, siapa itu orang yang berakal. Orang berakal, orang yang selalu introspeksi diri, melihat amal perbuatannya sehari-hari dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dan Allah sendiri memberikan amanat dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang itu memperhatikan apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi hari esok. Jadi kalau Allah mengatakan lilghad, hari esok yang dimaksud di sini adalah hari esok yang pasti kita hadapi. Bukan hari esok yang belum tentu kita hadapi. Hari ini kita ada di hari Ahad. Besok hari apa? Senin. Jadi dalam ayat ini dikatakan lilghad bukan Senin setelah Ahad. Karena hari Senin besok belum tentu kita ngadepin. Kalau malam ini kita kembali kepada Allah. Nah, jadi kalau kita bicara hari esoknya yang dimaksud hari Ahad, belum tentu kita ketemu itu hari, ya. Tapi yang dimaksud lilghad di sini adalah hari kematian. Hari setelah kita mati nanti. Karena hari itu pasti kita akan mendapatkan. Jadi kalau kematian kita pasti dapat. Tapi kalau yang namanya hari besok setelah hari Ahad, belum tentu kita dapat. Nah, karena itu di sini, saudara, tadi sudah kita sampaikan, Allah mengamanatkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang itu memperhatikan, lihat baik-baik apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi hari esok. Maksudnya hari esok, hari setelah kita mati. Karena ada kehidupan lagi. Kita setelah mati nggak hilang begitu aja, ya ikhwan. Kita setelah mati nggak jadi tanah begitu aja. Kita setelah mati ada pertanggungjawaban. Masih ada dua kehidupan yang kita hadapi. Pertama, kehidupan di alam barzakh. Kedua, kehidupan di alam akhir. Nah, jadi ada alam barzakh, ada alam akhir. Di alam barzakh itu alam arwah. Alam barzakh itu disebut juga alam ruh, alam arwah. Nah, di mana arwah itu, saudara, ada alamnya sendiri. Dan di alam barzakh sendiri ini juga ada siksanya, ada nikmatnya. Yang kita kenal dengan siksa kubur. Jadi kadang-kadang disebut alam kubur, kadang-kadang disebut alam arwah, kadang-kadang disebut alam barzakh. Nah, itu alam barzakh, alam di antara kehidupan dunia dan kehidupan akhir kita nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi mengatakan al-kayyis, orang yang kuat akalnya itu adalah mandana nafsa, yang selalu mengintrospeksi dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut,
dan dia selalu beramal mempersiapkan untuk menghadapi hari setelah kematian. Itulah orang yang kayyis. Itulah disebut orang yang berakal, orang yang kuat akalnya ya ikhwan. Nah, sebaliknya kata Nabi, wal ajiz. Sedangkan orang yang lemah, termasuk lemah akalnya ya ikhwan. Yang bagaimana itu? Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang selalu yaitu membawa dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia dorong, dia punya diri, saudara, untuk mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah. Nah, dia terlalu banyak berangan-angan kepada Allah. Banyak orang sholat nggak pernah, tapi pengennya masuk surga. Nah, banyak orang tiap hari maksiat, tapi pengennya dapat nikmat kubur ya ikhwan. Ini namanya tamanna 'ala Allah. Ini namanya dia berangan-angan, ngimpi di siang bolong ya ikhwan. Nah, karena itu kalau kita pengen masuk surga, ya kita beramal, mengetuk pintu rahmat Allah. Memang betul, orang dapat nikmat barzah, orang dapat nikmat surga bukan karena amalnya, betul. Semuanya karena rahmat Allah. Tapi bagaimana pintu rahmat mau terbuka kalau kita nggak beramal? Jadi kita itu beramal sekecil pun apapun amal kita untuk mengetuk pintu rahmat. Nah, kalau pintu rahmat udah terbuka, saudara, insya Allah kita semua mendapat nikmat kubur dan kita juga mendapat nikmat sorga. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini Nabi menyampaikan ada dua jenis manusia. Yang pertama al-kayyis, yang kedua al-ajiz. Al-kayyis adalah orang yang kuat akalnya, orang berakal, sehat, dia punya akal ya ikhwan. Nah, orang yang bagaimana? Yang selalu mengintrospeksi diri dan selalu menyiapkan diri dengan beramal untuk menghadapi kematian. Nah, sementara sebaliknya al-ajiz, orang lemah. Dia enggak termasuk orang berakal, lemah akal dia ya ikhwan. Orang yang bagaimana? Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan terlalu banyak berangan-angan, saudara. Pengen dapat nikmat surga tapi enggak beramal, pengen dapat nikmat surga tapi melakukan kemunkaran, pengen dapat nikmat surga tapi enggak mau berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Ini disebut ajiz, orang yang lemah. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua termasuk al-kayyis, termasuk orang yang sehat akalnya, kuat akalnya, saudara. Jadi kenapa disebut orang ini kayyis? Orang ini disebut kuat akalnya, saudara. Karena di dalam tubuh manusia ini, sebagaimana diuraikan oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, Allah ini maha adil. Di dalam diri manusia ini, saudara, Allah berikan dua kekuatan untuk keseimbangan. Setiap manusia pasti punya hawa nafsu. Tapi Allah maha adil. Allah berikan manusia akal untuk mengimbangi keinginan hawa nafsu. Jadi akal itu ada dalam diri kita. Hawa nafsu juga ada dalam diri kita. Kalau kita hanya diberikan hawa nafsu saja, na'udzubillah, nanti perilaku kita seperti perilaku binatang, perilaku hewan. Mereka punya hawa nafsu tapi tidak punya akal yang sempurna. Nah, manusia ini diberikan oleh Allah akal supaya akal dia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kendalikan itu hawa nafsu, tuntun itu hawa nafsu. Makanya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu disebut kayyis, disebut akil, disebut dia berakal. Berarti akalnya dipakai, akalnya digunakan sehingga hawa nafsunya tunduk kepada akal tersebut, saudara. Tapi kalau dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, nanti jadi ajiz. Nah, orang yang selalu dirinya itu mengikuti kemauan hawa nafsu. Nah, kemudian ada lagi yang menarik. Al-Imam Al-Ghazali dalam uraiannya menyebutkan ada lagi dua kekuatan yang selalu menyertai kita, walaupun dia tidak melekat bagian dari tubuh kita. Kalau tadi akal, hawa nafsu itu melekat. Dia nggak bisa lepas dari diri kita ya ikhwan. Akal selalu ada dalam diri manusia, hawa nafsu juga selalu ada dalam diri manusia. Tapi ada dua kekuatan lain yang diciptakan oleh Allah untuk menyertai manusia. Yang pertama adalah malaikat mulhim. Malaikat yang menyertai setiap manusia yang tugasnya untuk memberikan bisikan-bisikan ilham. Bisikan ilham ini untuk mendukung akal di dalam bertempur melawan hawa nafsu. Jadi bisikan ini memberikan bisikan-bisikan yang bagus.
supaya akal itu berpikir jernih. Nah, yang memberikan bisikan-bisikan ilham bagus itu disebut malaikat mulhim. Memang tugas dia memberikan ilham kepada setiap manusia. Nah, kenapa Allah memberikan kepada manusia itu malaikat yang menyertai dia untuk membisikkan kebaikan? Karena setiap manusia itu selalu disertai oleh qarin. Siapa itu qarin? Yaitu setan yang memang ditugaskan oleh iblis untuk nempel di setiap manusia, ya ikhwan. Yang tugasnya adalah menyesatkan umat manusia. Jadi iblis itu sebagai rajanya setan, saudara, dia mengerahkan bala tentaranya. Setiap manusia disertai oleh setan sebagai qarinnya, qarin, pendampingnya. Jadi setan ini selalu mendampingi setiap manusia. Tugasnya adalah untuk memberikan bisikan-bisikan jahat, memprovokasi hawa nafsu, supaya hawa nafsu itu terus berusaha agar jiwa kita mengikuti dia, agar dia bisa menang, melawan daripada pertimbangan akal. Artinya apa? Artinya dalam diri kita ini ada 4 kekuatan yang tiap hari bertempur, saudara. Ada akal bertempur lawan hawa nafsu, di belakang akal ada malaikat yang dukung akal, di belakang hawa nafsu ada setan, saudara, yang mendukung hawa nafsu. Ini bertempur setiap hari dalam tubuh kita, ya ikhwan. Kalau akal menang, kita menjadi orang baik. Kalau hawa nafsu menang, kita menjadi manusia yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang saudara, itu tadi kita bicara keadilan Allah. Hawa nafsu diimbangi dengan akal. Itu namanya adil, saudara. Bisikan setan diimbangi dengan bisikan malaikat. Itu namanya adil, ya ikhwan. Tapi di samping adil, Allah memberikan kita fadl. Ada fadilah. Apa fadl yang diberikan oleh Allah? Allah kasih jalan bagaimana supaya akal ini kuat, gagah, tegak, bisa menang perang melawan hawa nafsu, saudara. Allah kasih jalan. Pertama, perkuat akal itu dengan amal soleh. Semakin banyak kita beramal soleh, akal semakin kuat, ya. Ya, makanya kan disebutkan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, saudara. Jadi kalau kita makin banyak kita beramal soleh, iman kita semakin kuat. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa. Jadi kalau ada yang nanya, bagaimana supaya akal kita menang melawan hawa nafsu? Ya beramal soleh. Beramal soleh. Kalau kita beramal soleh, ya ikhwan, enggak, hawa nafsu nggak bakal menang melawan akal. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, akal ini akan menjadi kuat, tidak terkalahkan melawan hawa nafsu kalau dia dibekali dengan ilmu. Karena Nabi mengatakan al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Nah, jadi ilmu itu imamnya amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan itu adalah makmumnya. Tadi nomor 1 kita bilang beramal soleh, tapi amal soleh kita nggak bakal benar tanpa ilmu. Bekali diri kita dengan ilmu. Wah, kalau akal udah punya ilmu, segala macam godaan hawa nafsu dia bisa patahkan. Karena kadang-kadang setan itu kalau ngebisikin manusia pakai dalil juga, ya ikhwan. Jadi jangan Anda pikir setan ngegoda nggak pakai dalil. Saudara pakai dalil. Apalagi kalau yang digoda kiai, wah dalilnya panjang. Setan pakai dalil, Pak Kiai nggak apa-apa, kan ada hadisnya yang begini. Pak Kiai nggak apa-apa, kan ada dalil yang begini. Sampai tuh kiai maksiat, ya kawan. Jadi jangan Anda pikir setan nggak bisa berdalil, saudara. Nah, untuk mematahkan godaan setan yang seperti itu, akal kita mesti dibekali dengan ilmu. Nah, kalau dibekali dengan ilmu, saudara, insya Allah akal tidak akan takluk. Nah, kemudian yang ketiga, nah tadi pertama dibekali apa? Amal, kemudian ilmu. Yang ketiga, masih Allah kasih tambahan. Karena Allah sayang kepada kita supaya kita nggak kalah perang melawan hawa nafsu. Apa tambahan yang dikasih? Zikir yang banyak. Zikir. Nah, karena Allah menjanjikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ala bidzikrillah. Nah, jadi Allah ingat dengan zikir kepada Allah, hati itu bakal tenang. Hati kalau sudah tenang, hawa nafsu sulit menguasai, ya ikhwan. Tapi kalau hati bergejolak, hawa nafsu dengan mudah menguasai kita. Maka itu hati kita jangan sampai bergejolak. Hati kita mesti dibuat tenang. Kalau hati tenang, hawa nafsu nggak bisa menguasai, ya ikhwan. Nah, bagaimana caranya kita punya hati supaya tenang? Zikir kepada Allah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada lagi satu lagi, saudara. Kalau mau kuat akal kita melawan hawa nafsu, jangan makan yang haram. Makin banyak kita makan yang haram,
maka hawa nafsu kita semakin kuat. Lemah sudah kita punya akal. Tapi kalau kita makan yang halal, saudara, maka itu ibaratnya tuh kita punya akal dikasih gizi tiap hari. Ya, gizi yang halal. Nah kalau sudah dikasih gizi yang halal, dia akan gagah, tegar, saudara. Dan dia dengan mudah bisa menaklukkan hawa nafsu. Nah ini bicara tentang makan yang halal, menarik. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Nah, ini menariknya kenapa? Allah mengatakan makanlah kamu dari yang thayyib, yang halal dan thayyib. Setelah itu kata Allah wa'malu sholihan, beramal solehlah kamu. Muncul pertanyaan, kok disuruh makan yang halal dulu baru beramal soleh? Kenapa bukan beramal soleh dulu baru makan yang halal? Saudara, kenapa Allah suruh kita makan yang halal dulu? Kulu minat thayyibat, makan dong yang thayyib. Habis itu beramal soleh. Sebab kalau orang makanannya thayyib, gampang diajak ibadah. Kalau kita ini makanannya halal thayyib, diajak ngaji gampang, diajak ibadah gampang, diajak puasa gampang, diajak sholat gampang. Amal solehnya jadi mudah ya kawan. Tapi kalau sudah makanannya haram, diajak sholat susah, diajak puasa susah, diajak ngaji susah. Oh pantas Allah suruh makan dulu yang halal. Makan yang halal, baru kamu beramal soleh. Itu rahasianya. Jadi Al-Quran ini indah. Kadang-kadang disebut duluan, disebut belakangan itu punya makna ya kawan. Al-Quran ini indah. Kenapa ini disebut duluan? Kok yang ini disebut belakangan? Oh ternyata memang makanan yang halal itu penunjang, itu penguat akal kita. Dan itu menjadi kita lebih mudah menguasai hawa nafsu, sehingga kita mudah beramal soleh. Alhamdulillah. Nah makanya tadi saya katakan, di satu sisi tadi Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah beri keseimbangan. Ada setan menggoda, Allah kasih kita malaikat. Ada hawa nafsu yang menyesatkan, Allah kasih akal untuk mempertimbangkan. Allah adil, saudara. Tapi setelah itu, saudara, karena sayangnya Allah dengan kita, kita dikasih fadl juga. Ada adal, ada fadl ya, kawan. Nah, ini yang nikmatnya. Kenapa kita dikasih fadl? Supaya kita menang melawan hawa nafsu. Allah kasih jalan. Ayo beramal soleh, kemudian banyak zikir, kemudian punya ilmu, saudara. Nah, kalau kita lalui itu semua, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, nggak ada alasan kita kalah melawan hawa nafsu ya. Jadi kalau kita sampai kalah melawan hawa nafsu, ya berarti kita nggak memanfaatkan tuh fasilitas yang sudah Allah berikan. Allah udah kasih jalan tuh, ini jalannya begini nih, sarananya begini. Kalau kita manfaatkan, nggak mungkin kita kalah lawan hawa nafsu. Tapi kalau sampai kita kalah, berarti kenapa kok malaikatnya bisa kalah? Kenapa kok akalnya bisa kalah lawan hawa nafsu? Karena malaikat dan akalnya tidak kita fasilitasi dengan senjata-senjata ampuh tadi. Dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan makanan halal, dengan zikir ya ikhwan. Nah jadi lakukan itu semua untuk mempertajam akal kita, memperkuat akal kita, agar hawa nafsu kita bisa kita kendalikan. Insya Allah. Dan ingat, hawa nafsu nggak bisa dibunuh ya ikhwan, mustahil. Imam Ghazali sendiri membahas dalam kitab Minhajul Abidin, mustahil hawa nafsu kita bunuh. Nggak bisa hawa nafsu dibunuh ya ikhwan. Kalau kita bunuh hawa nafsu ya berarti kita mati. Cuman orang mati yang nggak punya hawa nafsu ya ikhwan. Nah jadi hawa nafsu nggak bisa dibunuh, tapi hawa nafsu bisa ditundukkan. Hawa nafsu itu bisa ditaklukkan. Itulah tugas kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan ingat, hawa nafsu kalau sudah ditundukkan, kalau sudah takluk, dia mau diajak baik. Makanya ada yang disebut an-nafsul mutmainnah. Awalnya kan an-nafas ammaratun bisu, yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Tapi jangan lupa, hawa nafsu kalau kita didik, kita kendalikan, lama-lama dia nurut. Lama-lama dia mau berbuat kebaikan, lama-lama dia mau berbuat soleh, lama-lama dia nggak suka dengan segala kemaksiatan ya ikhwan. Nah akhirnya muncullah ada yaitu an-nafas al-lawwamah, an-nafas yang selalu mencerca diri kita kalau kita berbuat jelek ya ikhwan. Ada lagi an-nafsul mutmainnah, nafas yang tenang, jiwa yang tenang ya ikhwan. Ada lagi an-nafsul radiyatan mardiyah, dia ridho kepada Allah dan dia diridhoi dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa menaklukkan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal